Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Shalom jemaat Tuhan GBI Evosisi Palu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berada di minggu terakhir di bulan ini. Semua karena pemeliharaan Tuhan Yesus yang begitu sempurna dalam hidup kita. Amin. 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 Yang merasakan kasih setia Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita rindu menaikkan pujian dan penyembahan kita bagi Yesus. Mari tundukkan kepalamu saudara. Kita akan satu di dalam doa. Oh haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Roh Kudus. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sebab sampai saat ini Tuhan Yesus, kami masih boleh terus menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Untuk itu pada saat ini Tuhan Yesus, kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya, seluas-luasnya Tuhan. Untuk Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan Yesus, sebelum kami menaikkan pujian, sebelum kami menaikkan penyembahan kami kepadamu Tuhan, kami berdoa dan kami bersatu hati Bapa. Apabila ada kuasa-kuasa di luar Engkau Yesus, yang mau mencoba-coba mengganggu jalannya ibadah kami pada saat ini, kami berdoa, kami bersatu hati, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kami percaya hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami puji dan kami tinggikan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya layak bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Oh Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu
selamanya kami mau menyanyikan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami rindu lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Kita semua yang rindu bersuka cita bagi Yesus, bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh hati kami rindu bersuka cita lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Yes, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Bahwasanya kebaikan-Mu kekal selamanya Tuhan. Mari kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Sampai selama-lamanya kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sebelum kita menabur bagi pekerjaan Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Jika sampai saat ini Tuhan Yesus, kami masih boleh terus menikmati berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Engkau memberkati Tuhan. Mari Engkau menguduskan pemberkatan kami ini Tuhan. Apa yang kami berikan berkat untuk Engkau Tuhan. Agar berkat yang kami berikan ini, taburan kami ini Tuhan, boleh dipakai untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan dengan iman kami percaya pekerjaan Tuhan di tempat ini akan semakin diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap menabur bagi Engkau dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Sambil saudara menabur bagi pekerjaan Tuhan, kita akan menyaksikan Sunday Update minggu ini. Keluarga bukanlah harta yang paling berharga, tetapi Yesus Kristus adalah harta yang paling berharga untuk keluarga. Bulan Juni adalah bulan keluarga bagi Gereja Bethel Indonesia. Dan sepanjang bulan Juni ini, kita sudah mendengarkan khotbah-khotbah tentang keluarga. Memang tidak ada keluarga yang sempurna, tapi keluarga Kristen adalah keluarga yang mau disempurnakan dan dibentuk oleh Tuhan Yesus. Dan inilah Sunday Update Minggu 30 Juni 2024. Ibadah raya minggu depan dalam 4 kali ibadah raya akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan setelah ibadah raya kedua akan diadakan baptisan air. Jemaat yang rindu dibaptis dapat mengambil formulir baptisan air di lobi depan gereja. Hari Senin 1 Juli 2024 akan diadakan pertemuan pemuji pukul 7 malam di tempat ini. Bagi seluruh pemuji diwajibkan untuk hadir. Untuk anak muda atau mahasiswa, kami mengajak Anda semua untuk bergabung dalam ibadah Youth hari Selasa 2 Juli 2024 pukul 7 malam di tempat ini. Wanita Bethel Indonesia FOCC akan mengadakan ibadah WBI pada hari Rabu 3 Juli 2024 jam 5 sore. Dan ada yang spesial dalam ibadah WBI kali ini karena ada kelas singkat dan sederhana, cara bermake up yang praktis tapi tetap cantik. Dan kami mengundang seluruh wanita FOCC untuk menghadiri acara spesial ini. Ibadah doa malam Kamis pukul 7 malam akan disertai dengan pengurapan minyak. Kami mengingatkan seluruh pelayan Tuhan, ketua-ketua komisi dan pemuji wajib menghadirinya. Akan diadakan SMK kelas berakar hari Jumat 5 Juli pukul 7 malam di tempat ini. Untuk para mentor dapat mengingatkan para mentinya. Jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua saudara akan dipergunakan untuk pelayanan diakonia. Jadikan Tuhan Yesus sebagai kepala dalam keluarga dan jadikan Alkitab sebagai satu-satunya buku kehidupan yang akan menuntun dan mengarahkan keluarga kita menjadi serupa dengan Kristus. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak saudara yang merasakan pemeliharaan Tuhan? Boleh lambaikan tangan jemaat Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kita siapkan hati kita mau bawa yang terbaik buat Tuhan siang hari ini. Mari saya rindu sejenak kita menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik dalam hidupku. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau setia dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan, teramat baik dalam hidup kami. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh
lembah sekalipun Tuhan. Katakan bersama. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Engkau kekuatan kami, Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi sambil buka tangan katakan sama Tuhan, ku sembah Engkau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, kami tidak ditinggalkan Tuhan. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Dari awal sama-sama katakan. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kami pegang janji-Mu dalam hidup kami, oh Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Sekali lagi dari awal, jemaat Tuhan nyanyi buat Tuhan. Katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya ya Juru selamatku, Tuhan padaku. Bersama katakan, yang kami pegang janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Boleh sambil angkat tangan buat Tuhan. Katakan ku sembah Engkau. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan ku sembah Engkau, ku sembah Kau Allah.
seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan, walau lewati lembah, kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Sebab Engkau kekuatan dalam hidupku, Yesus kekuatan di hidupku. Boleh satu kali lagi untuk Tuhan, sambil angkat tangan tinggi-tinggi, katakan sama Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku Tuhan. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Ya Yesus kekuatan di hidupku. Sambil buka tangan di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan kami, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami percaya sama Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Saya rindu biar jemaat Tuhan sambil buka tangan di hadapan Tuhan, katakan, ku sembah. Ya Tuhan, Bapa, sahabat yang setia Tuhan, Kau yang seluruh hidupku. Bukan sekedar lagu Tuhan, ini ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Katakan, Yesus Engkau kekuatan kami, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan kami, ya Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Satu kali lagi, Yesus kekuatan di hidupku. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh angkat suara kita sembah Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dengan apa kan kami balas kebaikan-Mu Tuhan?
sekalipun, dalam kondisi apapun Tuhan, Engkau tetap pegang tangan kami. Ya, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Ya, syukur, syukur bagimu Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau, Kau kekasih jiwa kami Tuhan, yang setia bagi kami. Ya, sembah, sembah. Oh Tuhan, Engkau dicintai di tempat ini Tuhan. Engkau dikasihi di tempat ini. Kau kesukaan dalam hidup kami Tuhan. Ya, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Inanarala basyata kanaralamu. Ya, mengalir Engkau di tempat ini Tuhan. Narala basyata kanaralamu. Kami sembah, kami sembah. Diberkatilah Engkau Tuhan, diberkatilah namamu di tempat ini. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sahabat kami yang setia Tuhan, yang tidak pernah tinggalkan kami, yang tidak pernah lupakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Manusia boleh tinggalkan kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Manusia boleh lupakan kami, Engkau tidak pernah lupakan kami Tuhan. Engkau selalu ada setiap hari Tuhan, menjagai kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jemaat Tuhan katakan, di saat ku akan terbang. Ya Tuhan, Bapa Kau Raja, kami tenang Tuhan. Sekali lagi biar jemaat Tuhan sambil angkat tangan. Di saat badai
Ini iman percaya kami sama Tuhan. Bapa kau Raja, ku tenang sebab kau Allah. Sekali lagi di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas, dan kami tenang bersamamu. Ku tenang sebab kau Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Satu kali lagi, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab, ku tenang sebab kau Allah. Lagi, ku tenang sebab kau Allahku. Sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Kini urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami semuanya, siapkan hati pendengaran kami. Kiranya firman-Mu yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semuanya. Firman-Mu juga bisa menjadi berkat bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kuasa salib-Mu. Biarlah Engkau semakin bertambah-tambah dan hamba yang semakin berkurang-kurang. Karena pada sesungguhnya hamba ini tidak ada arti apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hanyalah Engkau andalan kami. Hanya Engkaulah harapan kami satu-satunya. Allah Roh Kudus, bertakhtalah dan berbicaralah kepada kami semuanya. Berbicaralah kepada hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Saudara-saudara, lagu tadi di saat badai bergelora. Badai yang bergelora itu saudara-saudara bukan berarti ketika kita lagi berlayar. Saya dulu sering naik kapal laut. Tetapi badai yang bergelora bisa saja yang demikian, tapi bisa juga badai yang bergelora melanda bahtera rumah tangga kita. Badai yang bergelora yang melanda ekonomi perusahaan kita. Badai yang bergelora adalah badai yang melanda kesehatan tubuh kita. Saya teringat saudara-saudara, kira-kira tahun 2012 ada pembengkakan di leher saya. Itu terus terang menjadi momok. Ada rasa ketakutan, tapi puji Tuhan, Tuhan tolong. Kami tumpang tangan bersama suami istri, berdoa, Tuhan tolong bengkak itu hilang. Tanpa diagnosa dari dokter. Nanti setelah bengkaknya sudah turun banyak, baru kami pergi ke dokter ahli bedah tentunya. Kalau cuma dokter umum, ada dokter pribadi saya. Saudara-saudara, berapa minggu yang lalu saya berangkat ke Gorontalo karena ada urusan pekerjaan. Jadi saya pulang dari sana sekitar jam
10 saya tidak sempat ibadah 1-2 karena saya baru tiba kira-kira jam 10 gitu. Atau jam 9 lewat saya tiba di rumah, kemudian saya tiba-tiba lagi buka-buka HP, saya rasa perih di bagian di bawah telinga kiri saya ini. Perih, saya pikir apa, saya pegangin, kok bengkak. Duh, luar biasa ini. Bengkaknya tiba-tiba dan perih dan memang terasa. Jadi saya perlihatkan kepada istri saya, kemudian pada hari Seninnya kalau tidak salah tuh, berapa hari kemudian setelah saya sempat minum obat, antibiotik tentunya dengan anti peradangan pembengkakan, dokter bedah itu mengatakan ini harus diangkat. Aduh, saya bilang ini. Dan sudah kan saudara bisa bayangkan kalau diangkat lantas di biopsi ada positif, ya saudara bisa tahu apa itu artinya. Dan pada hari yang berikutnya saya ke dokter itu, dia bilang begitu, kemudian dikasih obat. Minum obat dan lain sebagainya. Dan kami ya sebagai orang yang percaya tentunya tumpang tangan sebab andalan kami adalah Tuhan Yesus. Kami selalu berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, bengkak ini sudah kempes, bengkak ini sudah sembuh. Saudara-saudara, kalau perjamuan kudus, saya sampaikan dulu juga pernah, saudara imani dengan sungguh-sungguh kalau saudara angkat roti perjamuan, minum anggur perjamuan, itu melambangkan tubuh Kristus. Saudara katakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala kelemahan tubuh saya, segala penyakit telah dikalahkan, telah disembuhkan oleh bilur-bilur Kristus. Ada ayatnya saudara-saudara, bukan karangan saya, ada ayatnya, saudara bisa cari. Dan itu saudara imani dan saya juga lakukan itu. Dan memang terjadi penurunan bengkak dan sehingga saya pegang-pegang begini kecil sekali sekarang. Dan tentunya saya yakin Tuhan yang akan menyembuhkan dengan sempurna tanpa melalui pengangkatan. Pengangkatan ini maksudnya diangkat, dioperasi itu maksudnya, bukan pengangkatan naik ke surga. Tapi tentunya kita sebagai orang Kristen tentunya mau, kita kan cuma dua. Kita saatnya dipanggil pulang oleh Bapa surgawi karena memang sudah saatnya, atau ketika kita masih hidup diangkat dalam kemuliaan. Memang ada dua kan, ada yang orang akan mengalami itu. Siapa? Cuma rahasia Tuhan, kita tidak tahu, kita menanti dan menanti saja. Kalau bukan saatnya kita kembali diangkat hidup-hidup, ya tentu akan dipanggil pulang. Siapapun dia pasti akan ke sana. Tidak ada yang bisa bilang, oh saya mau tunda dan sebagainya. Saudara-saudara, renungan firman Tuhan ini berjudul iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas ini. Saudara-saudara sering berteman, bergaul dengan sesama teman, bahwa kita mau berteman dengan orang itu berteman, mempunyai teman yang tulus dan ikhlas. Kalau saudara berteman dengan seseorang, lantas ada maksud-maksud tertentu, bahkan bisa merugikan kita, kita tidak senang. Saudara berbisnis, lantas partner atau rekan bisnis atau mitra bisnis kita tidak tulus, waduh, bisa-bisa kita ditelikung. Bisa-bisa dibilang ada musuh dalam selimut. Ikhlas juga begitu. Kalau kita menolong orang, kita menolong dengan ikhlas. Tanpa ada pamrih apapun. Saya membantu orang ini tanpa mengharapkan balasan. Itu bagus. Kalau saudara menolong orang dengan ada satu waktu nanti dia akan tolong saya, satu waktu dia akan balas saya, satu waktu saya akan diberikan pekerjaan, satu waktu saya akan diberikan proyek, itu tidak ikhlas dan tidak tulus. Dalam pengiringan kita kepada Yesus, kita harus tulus dan ikhlas. Jangan ada dalam pikiran, oh nanti kalau saya masuk gereja, saya menjadi percaya Kristus, menjadi orang Kristen, saya pasti dapat berkat berlimpah-limpah. Tanpa kerja keras, saya dapat berkat. Santai-santai saja saya bisa dapat uang banyak. Oh salah saudara-saudara. Bukan itu tujuan Kristus datang di salib.
dijual juta hanya untuk memuaskan saudara punya kemalasan, malas kerja, dapat uang selalu, kaya, tidak pernah miskin, tidak menderita, mati, masuk surga. Bukan itu saudara-saudara. Saudara-saudara, di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama saudara-saudara. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara-saudara, Rasul Paulus memuji Timotius yang masih muda ini. Dia masih muda, dia memimpin jemaat yang lebih senior. Saudara-saudara, iman yang tulus inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan mau kita mengiring dia tanpa pamrih. Kita mengiring dia dengan sungguh-sungguh. Maksudnya kalau ada sesuatu yang kita harapkan, ada iming-iming atau ada janji-janji, sering sekali kan di dalam dunia politik saudara-saudara, itu terjadi barter, terjadi semacam kolaborasi, terjadi namanya atur damai. Karena ada iming-iming, ada janji-janji. Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang demikian. Dalam dunia politik, partai A dengan partai B bertentangan keras sekali. Tetapi periode berikutnya mereka berteman erat sekali. Para kandidatnya waktu itu bertarung, bahkan sampai ada mungkin caci maki. Berikutnya damai. Memang di dalam dunia politik tidak ada musuh yang abadi, tidak ada teman yang abadi. Apa yang abadi? Kepentingan. Kalau sama kepentingannya, kita berkolaborasi. Kalau beda kepentingan, kita bercerai. Luar biasa. Tentunya di dalam pengiringan kita kepada Kristus, hal yang demikian ini tidak boleh terjadi. Harus ada komitmen. Coba kita lihat saudara-saudara, apa itu Timotius? Siapa dia? Apa latar belakangnya? Timotius ini seorang murid yang setia dan merupakan mitra kerja dari Rasul Paulus dalam perjalanannya, dalam perjalanan misionarisnya. Kemudian ia dikenal dalam Alkitab sebagai orang yang memiliki iman yang tidak hanya kuat tetapi tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas, inilah judul renungan firman Tuhan. Dari pengaruh keluarganya, terutama dari neneknya Lois dan ibunya Eunike, yang juga dikenal sebagai wanita-wanita beriman. Jadi ada warisan iman yang diberikan oleh neneknya dan ibunya. Warisan iman. Memang tema firman Tuhan bulan ini adalah bulan keluarga. Betapa pentingnya itu keluarga, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau tadi kita sudah lihat mengenai latar belakang Timotius, siapa dia? Kita bisa lihat saudara-saudara dalam slide yang berikutnya. Ini ada penjelasan tentang iman yang tulus ikhlas. Penjelasan yang lebih rinci. Bagaimana iman yang tulus dan ikhlas itu. Saya bacakan ada satu quote. Hanya orang tulus dan jujur yang akan memiliki masa depan indah di dalam Tuhan. Saudara-saudara, iman yang tulus ikhlas ini merujuk pada keyakinan yang murni tanpa terkontaminasi dan penuh kejujuran tanpa dicampuri oleh kepentingan duniawi atau kepalsuan. Benarkah iman kita kepada Kristus murni, penuh kejujuran, tanpa dicampuri kepentingan duniawi, tanpa kepalsuan? Benarkah pelayanan kita kepada Kristus tanpa kepentingan duniawi, tanpa kepalsuan? Hendaklah kita satu persatu mengintrospeksi dirinya sendiri-sendiri. Dan tidak usah unjuk tangan jawab sendiri-sendiri. Karena yang tahu kita pribadi dan Tuhan. Istri tidak tahu, suami tidak tahu, orang tua tidak tahu, anak tidak tahu. Hanya kita, saya pribadi, saudara pribadi dengan Tuhan. Ini kita perlu introspeksi diri kita.
dari waktu ke waktu. Saya bawa firman Tuhan ini, saya juga introspeksi diri saya. Saya masih jauh dari sempurna saudara-saudara. Masih jauh, masih banyak kekurangan. Saya kemarin malam dikasih lihat video oleh istri saya. Ada seorang pendeta, dia juga pendeta ya, walaupun masih mungkin PDP atau PDM. Dia melayani di Dombu. Dia menyanyi puji Tuhan, jemaatnya mungkin kurang dari 10 orang. Gedung gerejanya sangat sederhana, dinding papan, dia main gitar. Saya lihat, aduh, kita mungkin secara manusia kita bilang, wah gereja kecil di puncak gunung, jemaatnya tidak sampai 10 orang, apakah bagaimana ya dia? Kita ada mungkin setengah mencibir dibanding mungkin gereja saya, gedungnya cukup bagus, full AC, full band dan lain sebagainya. Kita pikir kita lebih mungkin bernilai di hadapan Tuhan. Oh belum tentu saudara-saudara. Belum tentu, sebab yang nilai itu adalah Tuhan. Bisa saja iman dia kepada Kristus lebih tulus dan ikhlas dibanding saya. Saya tidak mau bilang saudara. Dibanding saya. Bisa saja iman dia, iman jemaat itu yang kurang dari 10 orang itu dengan pembimbing atau pendetanya, PDP atau PDM-nya, imannya yang lebih tulus dan ikhlas dibanding saya pribadi. Saya tidak mau bilang saudara. Kalau singgung saya punya diri, kan tidak ada yang bisa marah. Karena saya sendiri kan. Bisa saja begitu saudara. Kenapa? Sebab Tuhan yang nilai bagaimana kita. Ini dikatakan tanpa dicampuri oleh kepentingan duniawi dan kepalsuan. Dalam konteks kekristenan, iman Timotius sering dijadikan contoh mengenai iman yang tulus dan ikhlas atau iman yang tulus ikhlas. Timotius adalah seorang tokoh penting dalam perjanjian baru yang dikenal karena imannya yang tangguh, dedikasinya dalam pelayanan bersama Rasul Paulus. Saudara-saudara, inilah sekilas tentang atau uraian tentang iman yang tulus ikhlas. Kalau kita coba cari intinya, inti dari iman yang tulus ikhlas itu adalah iman yang murni, berarti tanpa adanya kontaminasi. Tidak bercampur kekhawatiran, tidak bercampur kecurigaan, tidak bercampur ketidakpercayaan kepada Allah. Saudara-saudara, iman yang murni kita sudah tahu, tetapi iman yang tidak bercampur kekhawatiran dan bercampur kecurigaan ini sedikit saya mau ulas di sini. Kenapa? Saudara mungkin masuk dalam satu tempat ibadah di mana saja saudara berada, kemudian diajak orangnya ramah, friendly, kemudian saudara bilang, waduh, jangan-jangan saya ini nanti dimintai bantu ini, bantu itu, bantu ini, bantu itu, apalagi sudah ditanya-tanya. Apalagi mungkin ada semacam dia lagi bangun fondasi gerejanya, aduh jangan-jangan saya lagi diminta ini bantuan. Ada kecurigaan, ada kekhawatiran, keluar dana lagi ini. Saudara-saudara, dalam pengiringan kepada Kristus tidak perlu kita ragu dan khawatir. Kristus datang ke dunia ini, disalib, mati secara sadis. Apakah tidak cukup pengorbanannya itu? Apakah tidak cukup Allah yang menjadi manusia kemudian berkorban? Apakah tidak cukup pengorbanannya itu? Sehingga saudara khawatir dan curiga. Seperti seolah-olah kalau beribadah kepada Tuhan, saya rugi. Saya khawatir nanti ditipu. Masuk gereja ini nanti ditipu, rugi saya. Dari segi bisnis keluar lagi duit. Jangan saudara-saudara. Tuhan sudah berkorban begitu besar tanpa ada apa-apa. Dia berkorban sementara kita dalam keadaan berdosa. Dia berkorban. Hanya satu, percaya, ikut dia, diselamatkan. Hanya itu. Begitu besar pengorbanannya. Tidak bercampur ketidakpercayaan kepada Allah. Ada orang yang datang ke gereja cuma ikut rame.
ikut rame-rame dengan orang lain. Pokoknya kita senang-senang deh. Di sana kan banyak. Kalau enggak enak saya tinggal di desa A atau desa B. Semua atau 99% orang ke gereja saya ikut juga. Daripada nanti dicap ateis, dicap ini, dicap itu, saya ikut rame-rame. Kenapa? Karena kalau tidak baik untuk saya. Mungkin bisa begini, bisa begitu. Tetapi dia ibadah cuma asik dengan HP dan lain sebagainya. Pikirannya ngelantur ke sana kemari. Karena dia tidak percaya pemberitaan firman Tuhan. Dia tidak percaya itu puji-pujian. Itu cuma ritual biasa saja. Bisa terjadi yang demikian saudara-saudara. Gereja mungkin cuma 1 tahun 2-3 kali datang. Yang jelas Natal ada, Paskah ada, atau Jumat Agung. Jadi begitu saja. Jadi iman yang tulus, ikhlas itu iman yang murni, tidak bercampur kekhawatiran, tidak bercampur kecurigaan, dan tidak bercampur ketidakpercayaan kepada Allah. Saudara-saudara, pada slide yang berikut ditayangkan bagaimana rukunnya seorang bapak, istri dengan ketiga anaknya. Tadi itu pengumuman yang saya lihat itu bagus sekali. Pas dengan tema khotbah ini. Pas dengan bulan keluarga, bapak ibu dengan ketiga anaknya, bagus sekali. Itu memang cocok, itu jadi contoh supaya kita bisa lihat, oh begini. Sebab kepercayaan kepada Kristus terkait dengan Timotius ini, dia dibangun iman percayanya melalui keluarga. Pendidikan, edukasi dari dalam keluarga. Itu penting sekali saudara-saudara. Iman Timotius dalam kitab suci ini, jelas ayat ini menunjukkan bahwa iman Timotius adalah iman yang murni, tidak dibuat-buat, dan diwariskan melalui generasi keluarganya. Jadi iman yang diwariskan melalui generasi keluarganya. Dan telah terbukti nyata dalam hidupnya sendiri, hidupnya Timotius maksudnya. Coba kita baca di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama saudara. Supaya ada aktivitas juga saudara-saudara. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat ini mengandung 4 poin penting. Konsisten, ada kekonsistenan, ada ketegasan, ada kekompakan, dan berani tampil beda. Dia konsisten beribadah, ada ketegasan, ada kekompakan. Keluarga aku dan seisi rumahku, berarti ada kekompakan dan berani tampil beda. Tuhan mau kita sebagai pengikutnya, Tuhan Yesus mau kita sebagai pengikut Kristus harus demikian, berani tampil beda. Berani tampil beda ini biasa kadang orang tidak mau. Saya sewaktu masih remaja makan di orang banyak, lihat kiri kanan dulu begini, tidak ada yang lihat, amin. Mungkin ada yang begitu ya. Saya pernah waktu remaja begitu, peralihan dari SD masuk ke SLTP. Begitu saudara-saudara, takut ketika ada orang lain yang lihat yang tidak seiman loh. Kalau sekarang semua seiman, kita berdoa sungguh-sungguh angkat tangan, tidak ada yang peduli atau anggap aneh. Tetapi kalau kita berdoa di orang banyak saja takut, berarti kita takut untuk tampil beda. Tuhan mau ini saudara-saudara, kita juga berani. Memang juga di orang banyak yang tidak di pesta perkawinan, tidak mungkin kita berdiri tiba-tiba menginjil. Nah, itu juga pakai pakai otak juga, bukan pada tempatnya. Tetapi kita berani tampil beda. Ada kekompakan keluarga, berarti keluarga lagi ini penting sekali terkait dengan bulan keluarga. Bagaimana perlunya. Dan ada ketegasan dari Yosua dan dia ada konsistensi. Kemudian di dalam Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Kita baca saudara-saudara secara bersama-sama. 1, 2, 3.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang, keluarga, berbicara dengan keluarga. Tuhan akan mengabulkan karena ada di tengah-tengah mereka. Tuhan akan mengabulkan. Berarti saudara-saudara ada kesehatian di dalam keluarga tersebut. Ada kekompakan dalam keluarga tersebut. Dan ada ketekunan. Saudara-saudara, ini penting sekali terkait dengan keluarga. Betapa pentingnya. Sehingga diambil contoh firman Tuhan. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus. Bagaimana iman dari Timotius itu dibangun. Bagaimana dia menjadi kuat, menjadi kokoh, dimulai dari pertumbuhan imannya dari keluarganya. Saudara-saudara, ada beberapa karakteristik dari iman Timotius yang tulus, ikhlas itu, yang menarik untuk dicermati. Yang pertama, ada kejujuran dan keaslian. Ini tidak didorong oleh ambisi pribadi atau kebutuhan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ia memegang teguh imannya tanpa berpura-pura atau motif tersembunyi. Saudara-saudara, pelayanan kita jangan kita harapkan dapat pujian dari manusia. Kita laksanakan saja dengan baik. Memang siapapun orang itu, status sosialnya atau strata sosialnya itu berbeda-beda. Pasti dia mulai dari golongan konglomerat sampai orang yang melarat, itu pasti membutuhkan namanya egonya itu diberi makan. Saya pernah baca buku itu. Jadi siapapun dia, kalau kita mau mengadakan pendekatan kepada seseorang, kita perlu beri makan dalam tanda petik egonya itu. Kita memberi penghargaan. Penghargaan itu tentunya bukan dengan kasih apa-apa begitu. Tetapi kita hormati, kita bicara dengan baik. Itu memang umum dalam pergaulan antar manusia. Tetapi di sini puji-pujian ini yang dimaksud adalah kita ketika melayani kita ingin wah nanti si A puji, si B puji, gembala puji atau gembala dipuji sesama gembala. Jangan ada pikiran demikian. Biarlah puji-pujian itu dikembalikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang puji itu yang bagus. Tetapi saudara tentunya dipuji oleh Tuhan, tidak tiba-tiba Tuhan mengguntur dari langit, inilah Peter yang aku puji. Tidak mungkin begitu saudara-saudara. Nanti saya tambah besar kepala. Tetapi pujian dari Tuhan itu lain bentuknya. Rewardnya lain. Nanti kita kembali ke rumah Bapa, baru kita dapat itu rewardnya. Tetapi puji-pujian dari orang lain ini sering dalam pelayanan ini yang dicari orang. Ketika tidak dapat pujian dan mungkin dapat cibiran bibir, dia marah. Tidak mau melayani, tidak mau masuk gereja. Jangan saudara-saudara. Kenapa saya katakan ini? Ada terjadi dan pernah terjadi dan saya tahu. Tentunya tidak bisa dibilang, tidak etis kalau dibilang. Pernah terjadi. Jadi saudara-saudara, ini kita harus pegang. Kemudian ada ketulusan hati. Ketulusan hati itu ketika kita melayani benar-benar tulus kita melayani. Ini Timotius ini dia menghayati dalam setiap aspek hidupnya. Dia menghayati, dia melakoni dan menghayati. Kemudian ada dedikasi dalam pelayanannya. Tercermin dedikasinya terhadap pekerjaan misionaris. Dia setia menemani Paulus dalam perjalanannya meskipun dia masih muda. Dia dipercayakan untuk memimpin jemaat. Saudara-saudara, memimpin jemaat yang lebih tua dari kita ketika kita masih muda. Itu ada kendala tersendiri. Orang-orang yang masih tergolong junior memimpin yang senior. Ada rasa tidak nyaman begitu. Saya sebagai pensiunan tenaga edukatif, ketika saya ketemu mantan-mantan mahasiswa saya yang sudah memegang jabatan, itu kelihatan dari body language-nya, bahasa tubuhnya,
dia kayak sungkan begitu. Dan memang saya dalam bekerja sekarang ini sering bermitra, kalau dulu mahasiswa sekarang mitra kerja, teman kerja. Dan ada memang kelihatan dari body language-nya begitu. Tetapi saya bilang dulu itu beda dengan sekarang. Kalau dulu beda posisi, kalau kita ini sekarang mitra sama-sama. Jadi saudara-saudara, ini mungkin yang dialami oleh Timotius. Dia merasa mungkin, makanya dikatakan oleh Rasul Paulus, walaupun kamu muda, jangan khawatir. Orang yang melayani Tuhan dengan tulus dan ikhlas, tidak ada beban saudara-saudara. Karena dia tahu yang dia serve, yang dia layani itu Tuhan. Tidak ada beban sama sekali. Oh nanti di begini, nanti begitu. Karena dia melayani dengan sungguh-sungguh tanpa beban. Tidak ada beban. Kemudian ada kesetiaan dan ketekunan. Ini kesetiaan dan ketekunan seperti satu mata uang logam, sisi kanan dan sisi kiri. Dia setia, dia tekun, dia tekun, dia setia. Kalau dia tidak setia, dia tidak tekun. Karena dia tekun, kenapa dia bisa tekun? Karena dia setia. Ini menunjukkan kesetiaan yang luar biasa Timotius ini kepada Tuhan dan kepada Paulus. Meski dia menghadapi kesulitan dan tantangan dalam pekerjaannya. Di mana-mana saudara-saudara dalam pelayanan tantangan itu ada. Saya bicara dengan istri saya di mobil. Sebenarnya yang berdirikan jemaat ini bukan istri saya. Saya anak mantu kan? Bukan mertua. Membangun jemaat itu mulai dari nol, masih persekutuan doa di rumahnya Om Timotius Liwando, papinya Rina. Itu masih saya sempat ikut juga persekutuan itu. Itu saudara-saudara tidak gampang. Masih 2-3 orang kumpul, 4 orang, 5 orang. Mungkin Pak Tasim Liadi masih ingat merupakan jemaat mula-mula. Kurang dan tidak gampang saudara-saudara. Kalau kita memimpin jemaat yang sudah besar itu lain. Tetapi kalau mulai dari nol tidak gampang. Kami ini tinggal meneruskan. Tetapi mulai dari nol itu berat saudara-saudara. Jadi saudara-saudara di sini ada ketekunan, ada konsistensi, ada iman yang tulus dan ikhlas. Meskipun menghadapi rintangan dan kesulitan. Kesulitan itu saudara-saudara, membangun jemaat dari nol itu tidak gampang. Nah saudara-saudara, ada langkah-langkah yang bisa kita contohi. Menerapkan iman Timotius dalam kehidupan modern atau menerapkan iman Timotius di masa kini. Ini untuk memahami atau menerapkan itu kita baca dulu ayat Ibrani 11 ayat yang ke-6. Memahami iman dalam kehidupan Kristen. Coba kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-6. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang, kepada yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara, kita berpaling kepada Tuhan, kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, akan ada upahnya. Saudara-saudara, saudara harus memiliki iman. Mencari Allah dengan sungguh-sungguh, pasti ada upahnya. Upahnya tentunya kita sudah tahu. Kalau kita setia dengan Dia, kita ada bersama-sama dengan Kristus di kerajaan surga. Coba kita lihat langkah-langkah apa yang kita perlu terapkan dalam kehidupan masa kini atau modern. Kita bisa lihat yang pertama, pengembangan pribadi dan rohani ini kita harus lakukan. Kita perlu menginvestasikan waktu dalam membaca, merenungkan kitab suci. Berdoa pribadi, bukan berdoa makan saudara-saudara. Berdoa makan lain itu. Makan 3 kali satu hari berarti 3 kali, bukan. Berdoa pribadi. Saudara pilih mau pagi-pagi, mau tengah malam, mau jam berapa, saudara tinggal pilih. Tetapi ada waktu doa pribadi dan membaca kitab suci. Saudara bisa juga lihat banyak renungan-renungan firman Tuhan. Baca, bisa cari di YouTube. Cuma saudara-saudara di YouTube juga ada
yang bagus, tapi ada yang tidak bagus. Malah ada yang provokator. Saya dengar ada pendeta yang sudah tergolong senior menghakimi gereja lain, menghakimi pendeta lain. Aduh, saya pikir kita bukan dalam posisi mengambil posisi Tuhan menghakimi orang. Karena kita, firman Tuhan bilang jangan menghakimi karena kamu juga akan dihakimi. Kita jangan ambil seorang pendeta mencela gereja A, gereja B. Waduh, tidak baik itu saudara-saudara. Kita menghakimi begitu. Siapakah kita ini? Kita kan oleh kasih anugerah saja sampai bisa percaya kepada Kristus. Kristus datang memberi keselamatan kepada kita bukan usaha upaya kita, tetapi karena kasih anugerah. Lantas kita menghakimi gereja A, gereja B, pendeta A, pendeta B. Aduh, kita ini masih jauh dari sempurna. Saya biasa pikir-pikir, aduh, saya tidak mau hakimi orang. Lebih baik saya hakimi diri saya saja. Karena kalau saya hakimi diri saya kan, saya sadar saya masih jauh dari sempurna. Tidak perlu hakimi orang lain. Nah, inilah yang kita perlu. Saya pernah dengar ada kejadian dan itu nyata. Seorang tokoh di gereja, kemudian dia punya pembimbing rohani, pendetanya yang lebih muda dari dia. Kemudian dia berkata, dengar itu, begitu kalau kamu khotbah, begitu kalau kamu berdoa. Aduh, ditegur di orang banyak begitu. Bukan orang banyak sekali, tapi ada orang yang dengar. Mungkin 2, mungkin 10 orang ada atau lebih. Nggak boleh gitu dong. Kita menghakimi orang padahal kita sendiri. Siapa? Kita tunjuk begini. 1, 2, 3. Tunjuk balik ke kita. Kita tunjuk begini. Ini 3 jari ini tunjuk kita kembali. Itu perumpamaan. Tapi itu juga sebagai introspeksi kepada kita. Sebelum kau menghakimi orang lain, hakimilah dirimu sendiri terlebih dahulu. Apakah kita ini? Kemudian perlu ada mentorship dan komunitas. Komunitas itu jelas. Komunitas itu seperti fokus. Mungkin jelas tulisannya ya, atau terlalu kecil. Fokus. Ada mentorship. Mentorship itu ada SMK. Saya murid Kristus. Itu perlu saudara-saudara. Saudara mencari pembimbing spiritual atau mentor dapat memberikan nasihat. Dan juga dukungan. Terlibat dalam komunitas yang kuat dan saling mendukung dalam iman juga sangat penting. Praktek kejujuran dan ketulusan. Saudara, tadi sudah disampaikan terkait dengan kejujuran dan ketulusan. Tetapi ini langkah-langkah yang kita perlu ambil. Bahwa kita berusaha selalu jujur dalam pelayanan. Tindakan dan keputusan itu sama. Satunya kata dengan perbuatan. Menjalani kehidupan dengan niat yang tulus. Menghindari godaan untuk bertindak demi keuntungan pribadi atau pujian orang lain. Kita cari pujian orang atau mencari keuntungan pribadi. Saya berteman dengan si A. Dia itu penguasa. Siapa tahu dengan berteman dengan dia, dengan alasan pelayanan, saya bisa dapat proyek. Saya bisa dapat keciprat rezeki. Karena dia penggede, orang besar, punya kekuasaan. Saya berteman dengan dia, dengan alasan pelayanan saya masuk, kemudian saya bisa dapat berkat. Itu ada motif tersembunyi. Itu ada kepalsuan. Itu tidak murni. Mau melayani Tuhan ya melayani saja. Tidak usah ada pikir ada iming-iming. Atau saya melayani si A, si B. Ibu A, ibu B, bapak B, bapak A. Karena dia konglomerat. Wah, kalau konglomerat kita duduk dekat orang kaya, keciprat dong. Mungkin berapa persen dari situ rezekinya. Itu tidak baik saudara-saudara. Dan Tuhan yang tahu. Mungkin bapak atau ibu itu tidak tahu. Tetapi dari surga Tuhan lihat tidak murni hatimu. Tidak murni pelayananmu. Ini yang kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Termasuk saya. Saya juga harus introspeksi diri saya. Kemudian pengabdian dan pelayanan. Mengikuti teladan Timotius dalam pelayanan kepada orang lain. Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pelayanan.
menunjukkan dedikasi kepada komunitas dan orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, saya kagum, ada beberapa saudara ditelepon tengah malam, dia datang. Tengah malam itu bukan jam 7 saudara-saudara, jam 10 ke atas, jam 11, bisa jam 12 datang berdoa, luar biasa. Tidak gampang saudara-saudara. Itu orang yang mempunyai dedikasi yang tinggi, mengabdi dalam pelayanan. Dia sungguh-sungguh. Dan tentunya pelayanan yang demikian ini tidak sia-sia. Pelayanan ini pasti ada rewardnya dari Tuhan. Itu pasti, tidak sia-sia. Dan poin yang kelima, ketahanan dan ketenangan. Saudara-saudara, dalam menghadapi pelayanan ini, dengan banyaknya tantangan, situasi yang tidak kondusif, situasi yang tidak nyaman, ini perlu ada ketahanan dan ketenangan. Kita tenang, kita mempunyai ketahanan. Kalau tidak, kita bisa gagal saudara-saudara. Kita andalkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dialah yang menavigasi kita melewati rintangan hidup. Karena rintangan hidup itu banyak saudara-saudara. Berbagai macam cara, berbagai macam ragam. Tantangan kehidupan selalu ada. Kapan tantangan kehidupan itu tidak ada lagi? Ketika kita sudah punya gelar almarhum atau almarhumah. Itu tidak ada lagi. Dia sudah beristirahat. Tidak ada lagi tantangan kehidupan. Saudara-saudara, kesimpulan dari firman Tuhan ini bahwa iman yang tulus ikhlas seperti yang dimiliki Timotius adalah tujuan yang patut dikejar oleh setiap orang Kristen. Ini adalah iman yang tidak hanya percaya tetapi juga hidup dan bernafas dalam kejujuran, ketulusan, dan dedikasi yang penuh. Dengan mencontoh iman Timotius, kita dapat belajar untuk menjalani kehidupan yang lebih dalam, lebih murni, lebih terhubung dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kehidupan yang lebih dalam, lebih murni atau dimurnikan dari waktu ke waktu dan lebih terhubung dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu satu-satunya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran firman-Mu kepada kami semuanya, termasuk kepada hamba-Mu. Karena kami Tuhan perlu dimurnikan dari hari ke hari, perlu dibentuk dari hari ke hari. Biarlah kami bisa mempunyai iman yang tulus dan ikhlas di hadapan Engkau. Dan kami bisa menjadi orang-orang yang bernilai di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan akhiri bagi kita. Saya mengundang Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Mari saudara bangkit berdiri. Sekali lagi kita berkasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali Tuhan yang tahu hati kami, Yesus dalam kami mengiring Tuhan, sepanjang
sepanjang hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Sekalipun kami melalui lembah air mata, kami tidak akan pernah sesali, sebab Tuhan selalu menyertai kami. Engkau baik Tuhan. Berapapun harga Ya Tuhan, yang harus seringkali kami harus membayar harga yang tidak murah, setia, namun kami mau setia sampai akhir hidup kami. Kami mau melayani Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Biarlah kami mau melayani Engkau, mengasihi Engkau seumur hidup kami. Bapa di surga, biarlah seberapa banyak umat Tuhan yang hadir pada siang hari ini, semua kami dapat menangkap pesan Tuhan yang dalam, agar supaya kami sebagai orang percaya tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Kami tetap memegang janji-Mu Tuhan, sampai kapan Tuhan memberikan kesempatan untuk kami hidup di dunia. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau telah melakukan yang terbaik dalam hidup kami, yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Engkau adalah Allah pencipta alam semesta, tetapi Engkau menjadi manusia dan berkorban mati di kayu salib untuk menggantikan kami, manusia yang berdosa, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kalau Engkau selalu mengingatkan kami, mengajarkan kami, supaya kami tetap berpegang teguh pada iman kepada Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan bisa mempertahankan iman kami dalam situasi apapun. Karena hanya dengan bertahan dan kesetiaan, ketekunan kepada Tuhan, kami akan melihat akan kemuliaan Tuhan. Kami akan mendapatkan mahkota kemuliaan Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami. Dalam bulan keluarga ini kami sungguh bersyukur Engkau mengajar kami lewat keluarga-keluarga kami, menjadi keluarga yang berbahagia, menjadi keluarga yang diberkati, teristimewa keluarga yang pasti diselamatkan di dalam Engkau. Kami harus memiliki iman yang tulus dan ikhlas, dengan penuh kejujuran Tuhan, tanpa ada motivasi yang lain, karena yang menilai bukan manusia, tetapi Engkau Tuhan yang menilai sampai jauh mana, sampai sejauh mana iman kami kepada Tuhan, ketulusan dan keikhlasan hati kami untuk mempercayai Engkau dalam melakukan sesuatu bagi Tuhan, dalam memberikan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Biarlah dengan ketulusan dan kejujuran kami, Tuhan terima kasih. Biarlah Roh Kudus akan terus mengingatkan kami, agar kami selalu hidup bukan untuk ego kami, tetapi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Hati dan pikiran kami hanya terfokus kepada Tuhan, agar dimanapun kami berada sekalipun Tuhan, di luar sana Tuhan, di tengah-tengah orang yang tidak kenal Engkau, di sana Tuhan dipermuliakan. Khususnya dalam keluarga kami dapat mendidik anak-anak kami sebagai orang tua kami.
kami boleh mendidik mereka seturut dengan kehendak Amin. Tuhan. Haleluya. Karena kami mengasihi apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah semua kami bisa mengerti akan apa yang Tuhan sampaikan bagi kami. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik atas hidup kami. Tuhan punya rencana yang ke depan yang luar biasa untuk kebaikan kami. Karena rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami semua hari depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Bapa di surga, peliharalah seluruh jemaat Tuhan. Peliharalah kami semua, kuatkan iman kami ya Roh Kudus. Biarlah firman-Mu tetap kami pegang teguh dalam menjalani kehidupan kami hari demi hari. Berkati firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Hikmat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu lebih lagi. Dimanapun dia berada di tempat pekerjaannya, dia dapat mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya kesetiaan kami tidak pernah sia-sia. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa setiap orang yang mencari Tuhan, yang melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, tidak akan pernah kehilangan upahnya. Tuhan tahu memberkati, Tuhan tahu memberi yang terbaik. Itulah sebabnya biarlah kami melayani dengan ketekunan, dengan kesetiaan dan dengan ikhlas tanpa motivasi apapun. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah terulur untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau yang tahu hati kami memberi oleh karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberi oleh karena kami mencintai akan pekerjaan Tuhan. Agar dengan pengembangan pekerjaan-Mu di tempat ini akan semakin maksimal. Kami dapat melebarkan pekerjaan Tuhan. Semakin banyak jiwa boleh dibawa datang kepada Tuhan. Tuhan yang paling tahu segala sesuatu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Sekalipun manusia tidak tahu, tetapi Tuhanlah yang paling tahu segalanya. Berkati dengan berkat yang berkelimpahan Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Hamba mohon biarlah berkat Tuhan tercurah atas mereka. Dan lebih dari itu sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang mungkin juga pada minggu ini dan juga hari ini mereka merayakan ulang tahun pernikahan. Hamba berdoa biarlah kasih karunia Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mereka tetap setia dan bertekun untuk melayani Tuhan, untuk setia mencari Tuhan. Kami percaya anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini dan tadi pagi. Berkati juga ibadah selanjutnya sebentar sore dan malam. Biarlah segala pujian kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Bapak terima kasih, berkati bangsa kami Tuhan. Berkati Indonesia, berkati pemerintah kami. Berkati Kota Palu, berkati Sulawesi Tengah. Biarlah kami umat Tuhan, gereja Tuhan ada kebebasan untuk dapat memuliakan dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari saudara angkat tanganmu. Mari saudara kita buka mulut kita. Mari kita sembah Tuhan. Kita puji, kita besarkan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari gorengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua, memelihara, melindungi, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.